Halo Sobat Belajar, hari ini kita akan membahas mengenai latar belakang sosial dan budaya yang mempengaruhi puisi. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita akan membahas bagaimana ketidaklangsungan ekspresi itu dapat terdiri dari penggantian arti dan penyimpangan arti, kemudian bagaimana latar sosial dan budaya dapat mempengaruhi puisi. Nah, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu ketidaklangsungan ekspresi puisi yang dapat berbentuk sajak-sajak, bait, majas, dan lain-lain. Langsung saja masuk pada ketidaklangsungan ekspresi puisi. Ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi. Nah, ketidaklangsungan ekspresi dalam puisi merupakan salah satu ciri khas puisi yang membuat makna dari kata-kata atau baris-barisnya, bait-baitnya tidak secara langsung dapat dipahami, seperti majas, simbol, metafora, dan bahasa kiasan lainnya. Nah, dalam hal ini pembaca membutuhkan waktu lebih banyak untuk menggali lebih dalam seluruh makna yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dalam ketidaklangsungan ekspresi dapat diwujudkan dalam penggantian arti atau kiasan. Nah, merupakan penggunaan kata atau frasa dengan makna yang berbeda dari makna sebenarnya untuk menciptakan efek tertentu atau menyampaikan ide yang lebih kompleks. Nah, yang pertama ada metafora. Metafora adalah bahasa kiasan yang mengumpamakan atau mengganti suatu hal tanpa menggunakan kata pembanding, yang berarti bahwa kata-kata tersebut digunakan untuk menggambarkan sesuatu dengan cara yang lebih imajinatif atau membayangkan kata-kata tersebut tanpa menggunakan kata hubung atau konjungsi. Misalnya kata seperti, bagaikan, atau bak. Nah, contohnya, Bagus merupakan bintang kelas di kelasnya. Nah, bintang kelas adalah murid pintar. Kemudian ada simile. Simile perbandingan dua hal yang berbeda menggunakan kata penghubung, seperti kata seperti, bak, sebagaimana, ibarat, yang tujuannya sendiri untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menarik kepada si pembaca. Contohnya, ia sangat pemalu, wajahnya memerah sebagaimana langit saat senja. Matanya bersinar seperti bintang di malam hari. Dapat dibedakan ya. Kemudian ada personifikasi yang merupakan gaya bahasa yang menggambarkan benda atau objek yang mati seolah-olah memiliki sifat seperti makhluk hidup seperti manusia. Nah, majas ini seolah-olah menjadikan suatu benda mati dapat melakukan sesuatu selayaknya yang dilakukan manusia. Contoh dari majas personifikasi sendiri yaitu alam menangis manakala manusia tidak memedulikannya. Nah, penjelasannya memberikan sifat manusiawi bahwa alam bisa menangis apabila manusia tidak mau menjaganya dan membiarkannya rusak. Hujan menangis sepanjang malam. Kemudian ada metonimi. Metonimi adalah gaya bahasa yang memakai kata-kata tertentu, misalnya merek barang, ciri khas, label, dan jenis yang digunakan sebagai pengganti nama suatu barang atau benda. Contohnya, ayah menikmati kapal api di setiap pagi dan sore hari. Nah, kapal api merupakan merek kopi lokal di Indonesia. Nah, bentuk ketidaklangsungan ekspresi dapat penyimpangan arti. Yang pertama ada ambiguitas. Dalam puisi terjadi ketika kata, frasa, atau kalimat memiliki lebih dari satu makna atau interpretasi yang memungkinkan. Nah, penyair mungkin sengaja menggunakan ambiguitas untuk menciptakan lapisan makna yang kompleks dan menantang pembaca untuk mempertimbangkan beberapa kemungkinan penafsiran sekaligus. Misalnya, sebuah kata mungkin memiliki makna ganda yang saling melengkapi atau bahkan bertentangan, sehingga memberikan kedalaman dan kekayaan makna pada puisi. Kemudian penyimpangan arti yang kedua yaitu kontradiksi atau ironi. Nah, kontradiksi dalam puisi yang sering muncul dalam bentuk ironi merupakan suatu situasi di mana ada ketidaksesuaian antara makna yang diharapkan atau permukaan dengan makna yang sebenarnya atau lebih dalam. Nah, ironi di sini menciptakan efek kejutan atau perenungan karena makna yang tersirat seringkali bertentangan dengan apa yang dikatakan secara eksplisit atau terbuka. Nah, kemudian ada nonsense. Nonsense adalah elemen dalam puisi yang tampaknya tidak masuk akal atau tidak memiliki arti yang jelas. Nah, jika dilihat dari perspektif logika atau makna konvensional, namun dalam konteks puisi, nonsens sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan, suasana hati, atau ide-ide yang tidak dapat dijelaskan secara rasional. Nah, kemudian ada latar belakang sosial budaya.
Nah, latar belakang sosial budaya juga mempengaruhi puisi. Nah, pemahaman puisi ya tidak bisa lepas dari lingkungan sosial juga budaya oleh pengarang. Nah, unsur-unsur seperti tokoh, adat istiadat, dan nilai-nilai masyarakat tentu dapat melekat dalam puisi. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat menggali makna yang lebih dalam dari sebuah karya sastra. Nah, untuk dapat memberikan makna sepenuhnya pada sebuah sajak atau puisi, maka dianalisis struktur intrinsiknya secara struktural, yaitu ada struktur fisik dan struktur batin, dan dihubungkan dengan kerangka kesejarahannya yang kemudian dengan intertekstualitas. Dengan ini, analisis tidak bisa dilepaskan dari kerangka sosial budayanya. Nah, contoh analisis latar belakang sosial budaya dengan cara analisis intertekstual puisi. Nah, analisis intertekstual puisi ini merupakan sebuah pendekatan yang memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks lain atau proses menghubungkan teks dari masa lalu dengan teks masa kini. Nah, tujuannya untuk memberikan makna secara penuh pada karya, agar karya sastra yang memiliki kaitan dengan unsur kesejarahannya menjadi lebih lengkap untuk pemberian maknanya. Nah, hubungan intertekstual ini juga dapat membandingkan antara karya sastra yang dulu dan pembaruan karya sastra yang terbaru. Nah, demikian mengenai latar belakang sosial budaya puisi yang dapat dipengaruhi pada ketidaklangsungan ekspresi, penggantian arti, dan lain-lain. Nah, demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat bermanfaat. Saya Elvira Azahra Ramsi dengan akhiran NIM 03 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.